Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya di Cinema Momoy TV. Hari ini saya akan menceritakan alur film The Sand. Film asal USA yang dirilis tahun 2015 ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang sedang menggelar pesta kelulusan mereka di sebuah pantai. Pesta yang berawal dengan suasana ceria itu tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Mereka diteror oleh sekelompok hewan misterius. Hewan aneh ini memakan segala makhluk hidup yang menginjak pasir. Nah, untuk cerita selengkapnya langsung saja kita ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan sekelompok mahasiswa yang berpesta di tepi pantai untuk merayakan kelulusan mereka. Semakin malam, pesta pun semakin seru, apalagi ditemani minuman yang kata Bang Haji Roma itu haram. Di tengah pesta, seorang cowok bernama Mitch berlagak seperti MC. Ia membuat aturan semua orang yang di pesta itu dilarang memegang handphone. Jadi, Mitch meminta teman-temannya untuk menaruh HP-nya ke dalam karung goni dan menyimpannya di bagasi mobil. Tak lama kemudian, terlihat Gilbert dan Vance membawa bongkahan besar yang berlendir. Teman-teman mereka pun bingung dengan apa yang dibawa Gilbert dan Vance itu, tapi terlihat mereka tidak peduli. Mereka pun melanjutkan pesta itu. Tanpa mereka sadari, dari benda aneh inilah bencana itu berawal. Singkat cerita, hari pun sudah menjelang siang, tapi sebagian dari mereka masih tertidur karena pesta itu berlangsung hingga subuh. Tak lama kemudian, Kylie dan Mitch pun terbangun. Lalu Kylie melihat teman-temannya yang masih tertidur di dalam mobil. Kylie melihat pacarnya yang bernama Jonah tidur bersama Chanda, artinya mereka berselingkuh. Kylie yang sakit hati pun meninggalkan mereka. Di sisi lain terlihat Marsha yang muntah-muntah, sepertinya Marsha kebanyakan minum. Kylie pun melihat keadaan pantai yang sedikit kacau karena pesta semalam. Dia pun merasa heran kemana teman-temannya yang lain karena tidak kelihatan batang hidungnya. Lalu Kylie melihat seekor burung yang sedang mencari makan di pasir. Tiba-tiba burung itu lenyap terhisap pasir pantai. Marsha yang terlihat masih pusing, dia mencoba untuk turun ke bawah. Kylie pun langsung meneriakinya agar tidak turun ke pasir pantai. Tapi Marsha menghiraukan ucapan Kylie. Setelah menginjak pasir, kaki Marsha seperti ditarik ke bawah dan tidak bisa diangkat. Marsha pun berteriak minta tolong. Kemudian Vance melompat dari mobil dan berniat untuk menolong Marsha. Akhirnya Vance pun bernasib sama dengan Marsha, terjebak di pasir penghisap. Teman-temannya pun bingung harus berbuat apa untuk menolong mereka. Vance yang terjatuh di pasir mengangkat wajahnya dan terlihat mengerikan. Wajah Vance seperti digerogoti sesuatu hingga robek dan berdarah-darah. Tidak lama kemudian tubuh Vance dan Marsha terhisap ke dalam pasir itu. Melihat temannya tewas terhisap pasir, mereka berencana menghubungi kantor polisi agar bisa menolong mereka. Tapi mereka baru sadar kalau HP mereka dikumpulkan di karung goni dan ditaruh di bagasi mobil. Mereka pun menyalahkan Mitch karena telah membuat aturan itu. Jonah pun mencoba menghidupkan mobilnya, tapi ternyata akinya sudah soak sehingga mobil tidak bisa di-starter. Kylie yang penasaran dengan makhluk aneh di dalam pasir ini mencoba memancing makhluk itu keluar dengan telapak tangannya. Dan benar saja makhluk aneh itu mencoba menggapai telapak tangan Kylie. Terlihat makhluk itu berbentuk seperti rambut dan sangat tipis. Tak lama kemudian temannya yang bernama Gilbert baru bangun dan dia terjebak di dalam tong. Dia mencoba keluar dari tong itu dengan menggoyang-goyangkan badannya. Teman-temannya pun langsung memperingati Gilbert agar tidak keluar dari tong karena ada makhluk aneh di dalam pasir yang bisa membunuh. Ia pun syok mendengar Vance dan Marsha yang telah tewas terhisap pasir. Mau tidak mau, Gilbert harus bertahan di dalam tong itu. Begitupun juga teman-temannya hanya bisa menunggu tanpa makan dan minum, berharap ada orang yang mengetahui keberadaan mereka dan menolongnya. Lalu mereka mulai berdiskusi tentang makhluk aneh itu, dan mereka baru tersadar bahwa teman-temannya yang ikut pesta semalam sudah mati disantap makhluk aneh itu dan terhisap ke dalam pasir. Kylie melihat bongkahan yang dibawa Gilbert dan Vance tadi malam sudah terbelah. Lalu mereka pun berpendapat bahwa makhluk aneh itu berasal dari bongkahan itu. Dengan kata lain, telur itu telah menetas.
Karena pantai ini sudah tercemar dan bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak terduga. Lalu Jonah yang sudah tidak tahan dengan keadaan ini memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di tas Marsha. Kebetulan di belakang mobil ada 2 buah papan selancar. Dia pun meletakkan papan selancar ini di atas pasir, dan Jonah mulai melangkah. Saat dia akan meloncat ke meja pantai, papan selancar yang diinjak Jonah malah bergeser semakin menjauh. Hal itu membuat Jonah hampir terjatuh ke pasir. Jonah pun terus bertahan agar tubuhnya tidak jatuh ke atas pasir. Tapi parasit-parasit itu malah keluar mencoba untuk menggapai perut Jonah. Untungnya Jonah berhasil naik ke meja pantai. Namun sialnya parasit itu sudah menggerogoti perut Jonah dan membuat perutnya terluka. Jonah terlihat kesakitan dengan wajah yang pucat. Jonah berkata perutnya seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, Jonah memeriksa isi tas Marsha dan dia menemukan beberapa kaleng minuman. Lalu dia membaginya kepada teman-temannya. Saat Jonah akan melempar minuman kepada Mitch, terlihat luka di perut Jonah yang semakin parah dan bernanah. Jonah yang kesakitan hanya bisa berbaring di meja pantai itu. Teman-temannya hanya bisa melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu harus bagaimana lagi. Ronnie pun mencoba membuka bagasi mobil untuk mengambil handphone mereka. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang mengklakson. Ronnie yang kaget pun terpeleset dan membuat jari tangannya terjepit bagasi mobil. Mereka pun berteriak memanggil bapak patroli itu untuk menolong mereka. Ternyata pria ini adalah penjaga pantai. Dia bertanya, apa yang kalian lakukan di pantai yang sedang tutup ini? Lalu Kylie pun memberitahukan kepada penjaga pantai itu, ada sesuatu di bawah pasir pantai itu yang akan merobekmu. Penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil. Namun anehnya cacing parasit tidak menyerangnya. Mereka pun bingung kenapa pria itu bisa berjalan tanpa terluka. Mitch pun menyadari karena sepatu kulit itulah penjaga pantai tidak dilukai oleh cacing-cacing parasit itu. Kemudian penjaga pantai ini menyuruh Kylie dan Mitch untuk turun mendekatinya dan menjelaskan semuanya. Tapi tentu saja mereka berdua menolak menuruti perintah penjaga pantai itu. Penjaga pantai yang keram pun memaksa mereka dan mengancam akan menyemprotkan merica. Tapi saat dia mengambil semprotan merica di saku celananya, kunci mobilnya terjatuh ke pasir. Pria itu pun langsung mengambilnya. Terlihat tangannya tidak bisa ditarik ke atas, seperti terhisap ke pasir pantai. Kylie pun menyuruhnya untuk menyemprotkan merica itu, tapi ternyata tidak berhasil. Tangan pria itu menjadi buntung dan berdarah-darah. Tidak lama kemudian, penjaga pantai itu pun terjatuh dan terhisap ke dalam pasir pantai. Kylie dan teman-temannya pun semakin bingung karena kesempatan untuk mereka pergi sudah tidak ada lagi. Lalu Mitch mempunyai ide. Dia berencana membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini menuju mobil patroli. Saat Mitch mau menangkap handuk yang dilempar Canda, Mitch malah terjatuh karena pinggiran kayu meja pantai yang sudah rapuh. Mitch pun terbaring di pasir dan menjadi santapan cacing-cacing parasit itu. Teman-temannya pun hanya bisa menonton tanpa bisa menolongnya. Kylie yang sudah tidak tahan dengan keadaan ini, dia ingin segera pergi keluar dari sana. Pertama, dia harus menolong Ronnie yang jarinya terjepit bagasi. Setelah itu, Kylie dan Sanda menaruh kayu untuk menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan, Sanda menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya. Lalu disusul dengan Kylie yang juga berhasil menyeberangi sampai ke meja Jonah. Saat giliran Ronnie, dia terpeleset dan terjatuh. Dia pun menjadi santapan cacing parasit itu. Dalam sekejap, Ronnie pun terhisap ke dalam pasir. Di sisi lain, Tom Gilbert yang ada darahnya dikerumunin cacing parasit itu.
tapi mereka semua tidak ada yang menyadarinya. Sanda pun memutuskan menyeberang menuju mobil patroli menggunakan cara yang diusulkan Mitch. Setelah handuk terpasang di kakinya, dia berlari secepat mungkin menuju ke arah mobil patroli, dan dia pun berhasil. Di sisi lain, tong Gilbert ternyata sudah dilubangi cacing parasit. Tak lama kemudian muncul beberapa tentakel seperti gurita yang menarik Gilbert ke dalam pasir. Saat sudah sampai di mobil, sialnya Sanda malah terpeleset dan terjatuh. Kepalanya yang terbentur membuatnya pingsan. Kylie dan Jonah pun hanya bisa menunggu. Saat malam hari, Sanda yang pingsan pun terbangun. Dia menemukan Sekoci di mobil patroli. Tanpa menunggu lama, Sanda pun melempar Sekoci itu sampai mengembang. Lalu dia turun untuk menjemput Kylie dan Jonah. Setelah mereka semua berhasil sampai di dalam mobil patroli, tiba-tiba tentakel bersinar muncul dan menyerang mereka. Kylie pun mengambil minyak tanah yang ada di mobil itu dan membakar tentakel itu hingga mati. Lalu Kylie pun masuk kembali ke mobil dan berharap esok pagi kembali normal dan ada seseorang yang menolongnya. Pagi hari, Kylie dan Sanda terbangun karena ada seorang pria yang mengetuk kaca mobilnya. Kylie dan Sanda pun bingung melihat pria itu baik-baik saja, tidak diserang cacing parasit. Pada akhirnya, Kylie dan Sanda memberanikan diri untuk turun dari mobil dan menginjakkan kakinya di pantai itu. Dan untungnya parasit itu sudah hilang. Sayangnya karena kondisi perut Jonah yang sudah parah, akhirnya Jonah meninggal di dalam mobil. Di akhir film, kita diperlihatkan cacing parasit raksasa itu yang sedang berenang mencari pantai lainnya. Dan film pun berakhir.